Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Pada hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang karya sastra. Karya sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Berdasarkan sejarahnya, karya sastra dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sastra lama. Sastra lama merupakan jenis karya sastra yang dihasilkan oleh sastrawan yang berada pada zaman kerajaan atau di mana belum ada pergerakan nasional. Sastra lama terdiri dari pantun, dongeng, dan hikayat. Yang kedua, sastra modern. Sastra modern merupakan sastra yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat modern. Karya sastra ini lahir setelah munculnya pergerakan nasional. Sastra modern biasanya berupa puisi, prosa, cerpen, novel, roman, dan drama. Dalam karya sastra terdapat unsur-unsur yang membangun seni sastra itu sendiri. Unsur tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang mempengaruhi karya sastra yang terdapat di dalam karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik karya sastra adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema, yaitu pokok persoalan yang terdapat dalam cerita. Yang kedua, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang atau pembacanya. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang mengalami peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia, namun dapat pula berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Berdasarkan sifatnya, tokoh dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang membawakan perwatakan positif atau menyampaikan nilai-nilai positif. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang membawakan perwatakan yang bertentangan dengan protagonis atau menyampaikan nilai-nilai negatif. Yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Berdasarkan fungsi tokoh dalam cerita dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, tokoh sentral, yaitu tokoh yang memerankan peran utama. Yang kedua, tokoh bawahan, yaitu tokoh yang tidak sentral kedudukannya di dalam cerita, tetapi kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama. Sedangkan penokohan adalah penyajian watak dan pencitraan tokoh. Ada beberapa metode penokohan. Yang pertama, metode analisis atau langsung, yaitu pengarang memaparkan watak tokoh dan memberikan komentar tentang watak tokoh. Yang kedua, metode dramatik atau tidak langsung, yaitu watak tokoh didapatkan dengan menyimpulkan dari pikiran, percakapan, dan kelakuan tokoh yang disajikan oleh pengarang. Yang keempat, ada konflik, yaitu permasalahan yang dialami oleh karakter dalam cerita. Konflik terbagi menjadi dua jenis, yaitu konflik internal adalah konflik yang tidak melibatkan tokoh lain, dan konflik eksternal, yaitu konflik yang melibatkan tokoh lain. Yang kelima, setting atau latar, yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana.
Latar dapat dibedakan menjadi 4. Ada latar tempat, yaitu mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerita. Yang kedua, latar waktu, yaitu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerita. Yang ketiga, latar suasana adalah penjelasan mengenai suasana pada saat peristiwa terjadi. Latar suasana dapat berupa suasana menegangkan, lucu, bahagia, sedih, haru, ataupun duka. Yang keempat, latar sosial mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Latar sosial biasanya mencakup kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, serta status sosial. Yang keenam ada plot atau alur, yaitu jalan cerita dalam karya sastra dari awal sampai akhir. Berdasarkan urutan peristiwanya, alur dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, alur maju atau normal adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak ke depan terus, di mana cerita bergerak dari suatu titik dan kemudian berkembang sampai klimaks dan akhir atau penyelesaian cerita tersebut. Yang kedua, alur mundur atau sorot balik adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak mundur. Cerita dimulai dari suatu situasi yang merupakan akibat dari runtutan peristiwa sebelumnya. Penceritaan bergerak mundur mengurai setiap peristiwa yang menjadi penyebab situasi akhir tersebut. Yang ketiga, alur maju mundur atau alur campuran. Berdasarkan kuantitasnya, alur dibagi menjadi 2, yaitu alur tunggal dan alur ganda. Sedangkan berdasarkan kualitas kepaduannya, alur dibedakan menjadi 2, yaitu alur erat atau rapat dan alur longgar atau renggang. Alur meliputi beberapa tahap. Yang pertama, tahap pengantar. Yang kedua, tahap penampilan masalah. Yang ketiga, tahap puncak ketegangan atau klimaks. Yang keempat, ketegangan menurun atau anti klimaks. Dan yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membentuk karya sastra dari luar. Umumnya, unsur ini berupa latar belakang kehidupan penulis, keyakinan dan cara pandang penulis, adat istiadat, situasi politik, sejarah, dan ekonomi yang berada dalam sebuah karya sastra. Meskipun unsur ekstrinsik berada di luar karya sastra, namun unsur ini tetap menjadi unsur yang membangun karya sastra, sehingga karya sastra dapat dinikmati oleh orang. Kedelapan, sudut pandang, yaitu penerapan karakter penulis dalam cerita. Sudut pandang penulis terbagi menjadi orang pertama, yang ditandai dengan penggunaan kata aku atau saya. Orang kedua ditandai dengan penggunaan kata kamu, dan orang ketiga ditandai dengan penggunaan kata mereka atau dia. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membentuk karya sastra dari luar. Umumnya, unsur ini berupa latar belakang kehidupan penulis, keyakinan dan cara pandang penulis, adat istiadat, situasi politik, sejarah, dan ekonomi yang berada dalam sebuah karya sastra.
Meskipun unsur ekstrinsik berada di luar karya sastra, namun unsur ini tetap menjadi unsur yang membangun karya sastra, sehingga karya sastra dapat dinikmati oleh orang. Demikian penjelasan materi karya sastra. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.